Sudah ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Berjumpa kembali bersama JCC Official dan Menara Siar yang berafiliasi. Dan alhamdulillah saudara-saudariku dimanapun saudara-saudariku berada, pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kembali lagi kita akan menyelenggarakan diskusi ilmiah, ya saudara. Saya ulangi, ini adalah diskusi ilmiah yang bertujuan untuk memahamkan atau memberikan pemahaman antara satu agama dengan agama yang lain, biar tidak terjadi disintegrasi sosial. Jadi murni ini adalah kajian akademis bagi teman-teman kaum muslimin dan teman-teman Kristiani. Jangan baper terhadap perdiskusian kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memiliki dua narasumber, baik dari kaum muslimin maupun dari Kristiani. Dan untuk kaum muslimin diwakili oleh gurunda kita Ustadz Juma, Masya Allah. Dan untuk teman Kristiani diwakili oleh Bang, mohon maaf siapa namanya tadi? Bang siapa tadi ya? Mohon maaf ya saudara. Ferry Suawah. Mohon maaf Pak Ferry, saya karena belum terbiasa dengan Zoom, lihat harus partisipasinya, saya harus lihat. Saya ulangi, dari narasumber kaum muslimin diwakili oleh Ustadz Juma atau Gurunda Juma, dan dari pihak Kristiani diwakili oleh Ferry Suawah. Nah, adapun tema pada kesempatan pagi hari ini adalah siapakah pemberi hidup? Itu Ustadz temanya ya. Siapakah pemberi hidup itu Ustadz Juma ya? Iya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada kedua belah pihak. Mungkin dimulai dari Pak Ferry Suawah atau Ustadz Juma. Terima kasih. Waktu dan tempat. Ya, silakan Bang Ferry ya. Mangga. Terima kasih ya kesempatannya. Silakan Pak Ferry pagi menyampaikan opening statement-nya. Ya, pagi ini kita hanya diskusi saja. Kemudian sebelumnya diberikan berapa menit ya setiap bicara. Ya, diberikan berapa menit untuk setiap... untuk waktu untuk opening statement 3 menit. Masing-masing narasumber diberikan waktu 3 menit. Terima kasih. Silakan Pak Ferry Suawah. Jadi berbicara tentang keselamatan ya, kehidupan yang kekal, kami meyakini bahwa Yesus satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Itu sudah tercatat dalam Alkitab kami. Kalau ada yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, ya kami juga sebagai orang-orang Kristen pastilah akan menyembah Dia. Tapi selama ini kami dapati bahwa tidak ada satu oknum yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, jaminan kehidupan yang kekal selain daripada Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya kami meyakini, mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mungkin itu pengantar saya. Baik. Mungkin bisa silakan Ustadz Juma. Okay, baik. Sebetulnya masih ada waktu ya, karena pengantarnya. Silakan Ustadz Juma ditanggapi karena pengantar dari baik. Pak Ferry cuma itu, maka silakan untuk ditanggapi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tema kita sangat menarik sesuai yang ditentukan atau dipilih oleh tamu kita hari ini, Bang Ferry ya. Di mana tema di sini, siapakah Tuhan yang menjanjikan hidup yang kekal? Jadi saya mengawali membaca Quran surah An-Nisa ya, ayat 13.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Para penerjemah kemudian memberikan manifestasi dari dalil ini, ayat ini. Mereka menerangkan bahwa apa yang dijelaskan ya, menjadi hukum Allah sebagai batasan-batasan perilaku hidup manusia di atas muka bumi, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, barang siapa yang taat kepada Allah, dalam arti kata taat menjalankan batasan-batasan atau hukum-hukum Allah, dan juga batasan terhadap aturan-aturan dari Rasul-Nya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Jadi dalil ini dikatakan bahwa wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Nah, dalil ini ketika Allah menerangkan tilka hududullah, di situ jelas Allah menunjuk kepada aturan mainnya. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang mengikuti aturan main Allah, yang mengikuti aturan mainnya para rasul, maka Allah menerangkan yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anhar. Maka mereka yang taat ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya nyentuh kepada tema kita, Allah menjanjikan hidup kekal kepada siapapun yang taat kepada aturan mainnya Tuhan dan juga taat kepada perintah atau aturan main daripada utusan Tuhan. Nah, ini sangat jelas. Kemudian sedikit saya tambahkan, Al-Quran juga menerangkan ya di dalam surah ini ya, ayat kursi ya, diterangkan Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Dan dia adalah esensi yang hidup kekal. Nah, esensi yang hidup kekal inilah yang kemudian yang mampu memberikan kehidupan kekal. Kalau ada kemudian pribadi yang tidak bisa hidup kekal, lalu kemudian menjanjikan hidup kekal, itu tanda tanya besar. Mungkin ada syarat, atau mungkin ada kondisi di mana dia itu punya kewenangan untuk mengatakan itu. Apakah dia nabi ataukah dia rasul? Nah, itu nanti kita uji. Ketika Allah menerangkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, yang maha kekal ini tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Lalu dikatakan ya, dialah yang memiliki langit dan bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Allah Maha mengetahui. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai siapa yang memberikan hidup yang kekal, Islam dengan metode dengan keras menegaskan bahwa Al-Quran tidak bisa diragukan, yang memberi hidup kekal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Lalu kemudian ketika kembali kepada dalil yang tadi, maka umat Islam tentu akan menyadari sepenuh hati tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah. Ketaatan kepada Allah lah yang menyebabkan manusia itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Demikian untuk sementara. Makasih. Nahon, terima kasih, waktu telah dipergunakan dengan baik. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, dan ini untuk sementara ini tidak diberikan porsi waktu ya. Artinya nanti TikTok setelah selesai penjabaran bisa dialihkan kepada lawan diskusinya. Silakan, terima kasih. Monggo, siapa dulu yang mau bertanya? Pak Peri Syawah, Anda. Silakan, Bang. Ya. Oke, saya berikan waktu kepada Pak Peri Syawah untuk bertanya terkait siapakah pemberi hidup yang kekal kepada Ustadz Juma atau Gurunda Juma. Silakan Pak Peri Syawah. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah Tuhan Mekah itu bisa memberikan jaminan kehidupan yang kekal? Karena kalau kita mau lihat di kitab kami, apa yang diajarkan oleh Allah SWT Tuhan Mekah itu berbeda dengan apa yang diajarkan dalam
dalam Allah yang ada dalam Alkitab kami? Oke, itu pertanyaannya. Boleh dikunci atau masih ada? Itu pertanyaan saya. Baik. Jadi apakah Allah Tuhan mereka itu sama dengan Allah yang dalam Alkitab yang bisa menyelamatkan atau berbeda? Karena saya dapati bahwa Allah Tuhan Mekah, Allah yang disuruh atau Allah yang disembah oleh Muhammad itu beda aturannya seperti Allah yang ada di dalam Alkitab kami. Beda aturannya. Oke. Sebelum saya menjawab ini ya, saya kembali meluruskan ya supaya kita bisa konsen terhadap tema. Kita tidak sedang membandingkan antara Tuhan yang ada di Al-Quran dengan Tuhan yang ada di kitab Anda. Tema kita adalah Tuhan mana yang menjanjikan hidup yang kekal. Itu tema kita. Jadi apapun perspektif yang muncul kemudian tentang Tuhan saya di dalam Al-Quran, itu kemudian tidak bisa dijadikan sebagai pembanding. Konsep Tuhan yang ada, yang datang kepada nabi-nabi sebelum datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inti kepada tema, Tuhan mana yang menjanjikan hidup yang kekal. Baik, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu menjanjikan kehidupan yang kekal? Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah. Jadi siapa yang taat kepada Tuhannya negeri Mekah untuk menjalankan segala syariat dan tuntunan perintah yang tersimpul dalam Al-Quran, dan juga yang taat kepada nabinya Rasulullah Muhammad SAW yang tersimpul dalam hadis sahihah, maka Allah mengatakan, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka orang-orang tersebut ketika taat kepada Allah, Allah mengatakan yudkhilhu jannah. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, ya, lalu Allah menerangkan khalidina fiha. Mereka berada kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Makanya tadi situ diterangkan bahwa ini adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang mulia. Jadi ketika ditanya, apakah Allah menjanjikan? Jelas menjanjikan. Lalu apakah ketika Allah ini mengutus seorang nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW, juga Allah memberikan sertifikat bahwa mengikuti Rasulnya itu adalah merupakan sebuah kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Allah menerangkan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu garisnya, koridornya jelas, nyata bahwa janji Allah ketika mentaati dirinya maka jannah. Ketika mentaati Rasulnya, maka jannah, pengampunan dan kasih sayang dari Allah. Jadi, ini klop. Jadi ketika dikatakan Allah Mekah, itu berarti merujuk kepada Allah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian sedikit saya ingin mengulas supaya teman-teman itu bisa memiliki cakrawala berpikir yang bisa menelaah sedikit dari Quran. Kenapa Allah menerangkan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah? Karena pada masa itu, setiap suku memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Di mana setiap sembahan ini memiliki lokasi kuasa yang terbatas. Jadi suku A itu memiliki dewa misalnya. Namanya Manat misalnya. Manat ini tidak berkuasa kepada suku-suku yang lain. Jadi antar wilayah di Mekah itu terpecah-pecah sembahan-sembahan mereka. Maka Allah datang menerangkan, ajarkan kepada mereka untuk menyembah kepada Tuhannya negeri Mekah. Mereka kaget. Yang tadinya terpecah, Tuhannya Solo beda, Tuhannya Surabaya beda, Tuhannya Makassar beda, Tuhannya Papua beda. Tiba-tiba datang ajaran Tuhannya Indonesia. Orang semua pada kaget pada masa itu. Sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan para dewanya menuju kepada satu esensi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa disikapi. Sekarang saya balik bertanya kepada abang saya nih. Kalau kami aturan mainnya jelas, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya, maka masuk ke surga. Taat di sini artinya mentaati perintah, sholat, puasa, ya, zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Yang ingin saya tanya, saya tidak panjang lebar, saya hanya minta, apakah ada jaminan hidup kekal dari Yesus
kepada orang-orang yang menyembahnya. Laksana dia, Sang Yesus, menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Silakan. Oke, sebelum saya jawab itu, saya mau tanggapi dulu ya. Jadi kita harus juga uji ya, apakah betul-betul Allah Tuhan Mekah itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub. Karena saya dapati bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Tuhan Mekah itu tidak sesuai dengan atau sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah Abraham dan Ishak dan Yakub. Ya, contohnya, ya Muhammad mengajarkan kepada pengikutnya untuk apa? Mencium batu hitam adalah penghapus dosa. Sedangkan di dalam Allah Abraham, Ishak, Yakub itu tidak pernah mengajarkan ya mencium batu hitam itu adalah penghapus dosa. Oke. Kemudian Anda menanyakan apakah kita punya jaminan keselamatan kehidupan yang kekal kalau kita menyembah Yesus. Oh, ada. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian juga di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah jaminan yang diberikan oleh Yesus. Juga dalam Yohanes ya, dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesus. Jadi inilah jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang. Kepada bangsa Arab, kepada bangsa Amerika, kepada bangsa, ya setiap bangsa, setiap orang. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Tentunya di surga. Karena di dunia ini kan kita hanya musafir, kita hanya tinggal sementara. Tapi ada satu waktu ketika kiamat nanti, ya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan siapa yang akan datang? Yesus, bukan Muhammad yang datang, bukan Musa yang datang, bukan Abraham yang datang. Tapi apa? Yesus sendiri yang akan datang. Dia akan apa? Diiringi oleh malaikat, ya beribu-ribu malaikat dengan kemuliaannya. Itu sebabnya kami menyembah Yesus karena dia adalah akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Ini adalah jaminan dan ini tertulis dalam firman Tuhan. Oke, makasih. Baik. Jadi kembali kepada uraian saya tadi, ya, yang mana sahabat saya ini mengatakan itu tidak sama. Makanya saya katakan bahwa kita tidak sedang mengukur sama atau bedanya gitu. Apalagi kalau hanya mengatakan mencium batu, ya. Kalau kita melihat dari ajaran para nabi terdahulu, contoh misalnya di Yosua misalnya, ya. Bagaimana kemudian batu itu dijadikan sebagai saksi? Batu itu dianggap bisa berbicara. Bahkan Yesus pun mengatakan itu, bahwa batu ini akan berbicara, akan berteriak, karena dia telah mendengarkan apa yang Allah firmankan. Jadi batu itu di dalam ajaran Islam tidak ada disebutkan bahwa sunnah atau merupakan sebuah kaidah yang menjadi rukun. Menjadi rukun haji, harus cium batu. Itu tidak ada itu. Bahkan sahabat mengatakan sekiranya mungkin Rasulullah tidak pernah aku lihat menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu karena kamu hanya batu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Jadi hal itu Anda ingin mengaitkan kenapa tidak sama. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan, kenapa tidak sama Tuhan yang datang kepada Musa dan Tuhan yang datang kepada Yesus? Tidak sama. Pada saat datang kepada Musa, Musa mampu membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penekanan, dari penjajahan. Pada saat Tuhan datang ke Yesus, Yesus tidak mampu membebaskan Bani Israel dari tekanan Romawi. Berarti beda Tuhannya. Satu hal terkait dengan Tuhan yang kita sembah. Allah itu tidak ada lagi di atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdoa kepada esensi lain. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memohon kepada esensi lain. Tuhan Anda yang Anda agung-agungkan, Yesus. Rupa-rupanya dia mengatakan seperti dalil yang Anda bacakan tadi. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus jalan. Bukan dia yang memberi hidup yang kekal. Ada bosnya, ada seniornya yang mengutus dia. Nah, di sini kekalahannya sudah nyata. Kalau Tuhan kami jelas menyembah dia, mengikuti aturan dia, kekal di jannah, kekal di surga. Nah, Yesus
ternyata bukan mengikuti dia. Dalam arti kata bukan menyembah dia, tetapi dia hanya jalan. Mengikuti Yesus sebagai rasul, barulah kemudian bisa mendapatkan pengukuhan sebagai makhluk yang akan dimasukkan ke dalam surga menurut hitungan ajaran Yesus. Lalu kemudian, ketika saudara mengatakan, percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Coba telah dan kritisin diri Anda saat sekarang ini. Apakah Anda masuk kategori orang yang percaya kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Kenapa saya katakan demikian? Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kristen menyembah Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, Yesus adalah praktisi Yudaism. Dia adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Jangankan kepada aturan yang besar, aturan kecil aja Yesus taatin. Yesus bukan seorang Kristen, dia adalah praktisi Yudaism. Percaya kepada dia, kata Yesus, maka engkau akan melakukan apa yang pernah aku lakukan. Kategori percaya, menurut Yesus adalah mereka yang mengikuti perkataan Yesus. Artinya, orang yang percaya tetap saja akan menjadi murid, tidak berubah menjadi Tuhan, tidak berubah menjadi hamba. Yesus menerangkan, ya di dalam Yohanes 14, misalnya di nomor 12, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ini loh, kategorinya loh, menurut Yesus, bukan menurut saya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Jadi syaratnya adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Ya, lalu kemudian Yesus menjaga dirinya dari apa yang dilarang di dalam kitab Torah. Ini bukti bahwa ya, Yesus menekankan kepada muridnya, kalau kau percaya, kalau kau mengasihi aku, di nomor 15-nya, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jika kamu percaya, kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah sekarang, apakah teman-teman Kristen mampu menunjukkan perintah Yesus untuk disembah? Tidak ada. Nah, lalu kemudian ketika saya tanya kepada Anda, Allah menjamin orang-orang yang mengikuti aturan mainnya surga kekal di dalamnya. Nah, Anda tidak bisa menunjukkan dalil di mana Yesus memberi jaminan kepada para penyembahnya, yaitu Kristen. Sedikit saya ingin menambahkan. Di dalam Hosea 13 nomor 9, Allah membinasakan Israel. Lukas 19:47 justru Israel membinasakan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan, Hosea 13 nomor 9, Allah membinasakan Israel. Lukas 19:47 justru Israel membinasakan Yesus. Mana sisi ketuhanan yang bisa memberikan hidup kekal itu? Ternyata bisa menerima hidup kekal dari Yesus apabila menerima Yesus sebagai nabi, sebagai rasul utusan Tuhan. Kalau dia sudah menjadi Tuhan, itu bukan urusan Yesus, itu bukan lagi ajaran Yesus. Saya kira begitu. Demikian. Silakan. Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Halo, di tempat saya hujan deras. Oke. Baik. Apakah kedengaran? Ya. Kedengaran dengan baik, Bang. Hujan deras. Oke. Jadi saya mau menanggapi tentang yang dapat memberikan keselamatan kehidupan yang kekal. Saya sangat meragukan Tuhan Mekah yang kalian sembah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Mekah yang kalian sembah adalah bertentangan dengan Tuhan Allah Israel. Saya mau katakan, kenapa bertentangan? Karena satu, ya, Tuhan Mekah yang Anda sembah itu, ya, mengatakan bahwa semua hewan yang berkuku itu haram bagi Yahudi. Ya. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Buktinya orang-orang Yahudi itu masih apa? Makan kambing, makan sapi, dan makan domba. Ya, Allah Tuhan Mekah mengatakan bahwa semua hewan yang berkuku itu adalah haram bagi orang Yahudi. Kemudian saya juga mau mengatakan bahwa Tuhan Mekah yang Anda sembah, yang Muhammad sembah adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan Mekah itu telah apa?
telah memfitnah akan Isa Al-Masih. Ya, dalam Al-Quran Anda bahwa dikatakan Isa Al-Masih itu telah apa? Merevisi akan Injil. Isa Al-Masih itu sudah apa? Menghalalkan untuk bekerja pada hari Sabat. Kemudian juga ada ikan-ikan yang khusus yang sudah dihalalkan oleh Yesus, oleh Isa. Yang tadinya haram tetapi sudah dihalalkan oleh Yesus. Jadi saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan Mekah, Tuhan Muslim, Tuhan yang disembah oleh Muhammad bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia sudah apa? Sudah membuat suatu kesaksian yang salah, yang fatal. Oleh karena Yesus tidak pernah apa? Merubah akan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Mekah sudah mengatakan bahwa Isa itu sudah apa? Menghalalkan bekerja pada hari Sabat. Bahkan ada juga makanan yang sudah halalkan oleh Yesus. Dan yang paling fatal lagi adalah burung, termasuk burung-burung. Bahkan ada yang tidak bertulang. Ya. Apakah ada burung yang tidak bertulang? Ini hal yang mustahil bagi saya. Jadi saya tidak meyakini bahwa Tuhan Mekah, Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan Muslim itu adalah Tuhan yang sesungguhnya yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Karena kita lihat dari ajarannya, ya, dia mengatakan bahwa semua hewan yang berkuku haram bagi orang Yahudi. Dan yang saya mau katakan lagi bahwa Tuhan Mekah mengutuk orang Yahudi menjadi apa? Kera dan apa? Dan babi. Kalau apa? Mereka melanggar Sabat. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Makanya saya tidak mempercayai, meyakini bahwa Tuhan Mekah bisa memberikan kehidupan yang kekal. Itulah jawaban saya. Oke. Baik Bang Ferry, thank you Bang. Jadi saya keras ya, hampir-hampir saya tidak bisa dengar. Itu sebabnya saya berkata keras ya. Nggak apa-apa Bang. Lagi tempat saya. Siap. Oke. Jadi gini, saya melihat kita bergeser dari tema ini. Yang ada sekarang ini adalah Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi. Perbedaan, ya, itu yang muncul sekarang. Padahal temanya tadi, Tuhan manakah yang menjanjikan hidup yang kekal? Itu temanya. Betul. Iya, sementara Bang Ferry membahas tentang perbedaan antara Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan negeri Israel. Itu tema yang lain, Bang. Itu tema yang lain. Mungkin Adinda Jonathan nanti bisa meluruskan kembali. Saya mau pastikan Tuhan mana yang benar, karena bisa saja mengaku-ngaku Tuhan, tapi belum tentu Tuhan. Itu saja. Ya, itu kalau Anda ingin memastikan Tuhan yang benar, Anda harusnya ya membandingkan antara Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen. Jangan larinya ke Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi, atau Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam. Salah itu Bang. Kembali kepada tema yang tadi. Kalau Al-Quran menerangkan Yesus kemudian memberikan perubahan-perubahan dalam Injil, kitab Anda juga membuktikan itu. Matius 12 nomor 1. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Muridnya memetik gandum. Apakah Yesus kemudian menegurnya? Tidak. Artinya ketika ada perintah kuduskan hari Sabat, Yesus justru melanggar itu. Itu satu poin aja. Artinya Al-Quran dalam hal ini tidak salah. Ditopang oleh apa yang termuat dalam kitab Anda. Kemudian, ketika sahabat saya, Bang Ferry ini mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu tidak sama dengan Tuhannya Israel. Satu pokok yang penting harus saya sampaikan di sini. Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam iman kami Islam yang tidak boleh dan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, itu adalah esensi yang sama yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kami tidak kemudian mengatakan ini Tuhan baru. Tidak. Konsep iman kami adalah Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang pernah berkarya sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam pondasi iman Islam ada yang dikatakan rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab. Artinya iman kami itu adalah estafet daripada pembelajaran Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Perbedaannya dengan Kristen kemudian adalah ketika Allah yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Salomo, Daud, Yesus,
itu kemudian berkarya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya dengan Kristen, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud, Yesus itu kemudian berubah wujud menjadi manusia. Di situ perbedaannya. Berubah wujud menjadi manusia. Kalau di Islam, Allah Abraham tidak pernah berubah wujud, berubah ajaran. Betul. Jadi Islam memberikan pengajaran berdasarkan dengan syariatnya Islam. Yahudi diberikan pengajaran berdasarkan syariatnya Yahudi. Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33, syariat Yahudi itu untuk Yahudi. Aku Allah akan memasukkan, akan menanamkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jadi hukumnya dia berguna bagi dia. Hukum Islam berguna bagi seluruh umat manusia. Kalau di sana dikatakan ya Bani Israel, untuk Bani Israel. Kalau di Islam ya ayuhan nas, untuk seluruh manusia. Jadi adalah salah kemudian ketika Bang Ferry ingin menyamakan Orde Lama dengan Orde Baru. Gak bisa. Orde Baru itulah yang mengkritisi Orde Lama. Orde Baru dikritisi oleh reformasi. Tidak bisa kemudian Orde Lama Anda pakai untuk menilai Orde Baru. Nggak bisa. Anda salah di situ. Nah, kembali kepada tema kita. Saya tegaskan sekali lagi. Mau terlepas Anda imani oleh karena Anda tidak imani oleh karena adanya perbedaan syariat, adanya perbedaan perilaku, adanya perbedaan zaman. Yaitu adalah bagaimana cara Anda memandang ini semua. Kenapa? Karena Allah itu berkarya sesuai dengan kesanggupan umat masing-masing pada masanya. Yesus sendiri menerangkan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Berarti aturan Tuhan belum final pada masa Yesus. Masih banyak aturan-aturan Tuhan yang belum diajarkan. Karena pada masa Yesus abad pertama, masih banyak manusia yang belum sanggup untuk menanggung syariat Allah. Apalagi pada masa Musa. Sementara Musa dengan Yesus jaraknya 2000 tahun kurang lebih. Pada masa Yesus masih banyak yang belum diajarkan. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya di Islam, seruannya, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau di Yesus tidak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kedua. Yang ketiga, yang tadi. Ketika Bang Ferry mengatakan Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi itu dulu deh, jangan ke Tuhannya Islam dulu. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi sama enggak? Itu aja dulu. Tuhannya Yahudi tidak pernah dikatakan mati, bunuh diri, menjadi penebus dosa. Tuhannya Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka menggunakan hewan. Domba. Bagaimana tulas 10 ditolak dengan domba? Bagaimana anak tunggal ketika dibebaskan dengan domba? Semua dengan domba, tidak pernah dengan manusia. Di ajaran Kristen kemudian muncul, Tuhan datang, unyu-unyu jadi manusia, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran yang mana? Tuhan yang mana yang ngajarin seperti ini? Ini aja dulu yang Anda damaikan. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen Anda damaikan dulu. Baru lari ke Islam. Kalau Islam jelas berbeda dalam arti kata syariat. Kenapa? Karena syariat yang datang ke Islam adalah syariat untuk seluruh umat manusia. Syariat yang datang kepada Yahudi hanya untuk Yahudi. Lalu Kristen, dari mana kemudian dia dapat konsep Tuhan berubah menjadi manusia? Lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Artinya, kalau dikatakan dengan kasihnya Tuhan, maka dia mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Satu hal, sekali lagi, satu hal. Orang-orang Yahudi pada masa Musa, pada masa Daud Salomo, ketika ingin menghapus dosa, mereka hanya menyembelih hewan. Berarti posisi hewan sama dengan posisi Yesus. Menghapus dosa. Hewan yang ada pada masa itu yang digunakan oleh orang Yahudi adalah untuk menghapus dosa. Berarti Yesus, manusia juga digunakan untuk menghapus dosa. Berarti kedudukan Yesus sama dengan kedudukan hewan yang ada pada masa Bani Israel, diberi kekuatan untuk menebus dosa mereka dengan binatang. Dengan demikian, bukan hanya Yesus yang memberi hidup yang kekal, tapi hewan-hewan yang juga disembelih memberi hidup yang kekal kepada siapa yang ditebus dosa mereka pada masa itu. Itu jelas. Nah, kemudian tanda tanya besarnya adalah, apakah benar Yesus pernah menjamin keselamatan bagi Kristen, penyembah-penyembah dia? Ini yang belum Anda jawab loh. Padahal ini prinsip. Siapa yang menyembah Yesus,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Mana jaminannya? Kalau Anda mengatakan siapa yang percaya, sayang sekali Anda tidak percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Yesus akan Anda dudukkan sebagai apa? Sebagai Mesias. Apa Mesias itu? Utusan Tuhan. Nah, kemudian siapa Yesus menurut Yesus? Baca Matius 16. Di situ dijawab, ego ebi, siapakah aku? Aku ini bukan dia, tapi aku ini adalah Mesias. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Sekarang, siapa di antara Yahudi atau Islam yang percaya Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias? Hanya Islam. Hanya Islam yang mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Yahudi tidak. Kristen gimana? Kristen tidak. Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Bang Ferry, Anda belum menjawab. Mana jaminan hidup kekal, keselamatan bagi orang-orang yang menyembah Yesus? Oke. Anda tunjuk, silakan. Oke. Jelas apa suara saya bisa didengar? Jelas Bang, jelas. Oke. Thank you. Oke, kembali lagi ya. Yesus itu tidak melanggar hari Sabat. Contoh konkretnya, ketika Yesus diadili untuk mau disalibkan,